kita oh, lagi di sekarang ya, yang namanya penilaian itu apa ya, jadi nanti kita akan membahas berkait itu ya. Jadi yang nanti yang dari non FKIP silahkan Anda memperdalam sendiri begitu ya. Jadi itu karena di sini lebih banyak dari FKIP. Jadi kalau saya membawa lari Anda itu, kalau saya mengikuti yang FEB, nanti yang dari FKIP bosen, gitu kan? Karena di sini lebih banyak dari FKIP, jadi nanti saya akan menggunakan pendekatan-pendekatan yang ada di FKIP ini. Jadi saya anggap Anda sudah tahu semuanya, kita tinggal hanya melakukan refleksi, kita hanya tinggal melakukan pendalaman begitu. Tetapi kalau semuanya dari FEB misalnya, nah itu hal yang baru kan ya. Nah itu tentu berbeda penanganannya begitu. Jadi mengapa kok ini saya awali apa eh, apa itu melihat latar belakang saudara begitu. Walaupun itu penting ya, penting untuk dalam kurikulum merdeka ini. Kurikulum merdeka itu adalah guru harus dapat melakukan pembelajaran terdiferensiasi ya, yang berbeda sesuai karakteristik siswa harusnya. Nah, tetapi dalam perkuliahan ini ya nggak mungkin kan saya mungkin saya akan memberikan penugasan yang lebih kepada FEB. Ada berapa orang ini? Yang 4 ini kan nggak mungkin. Gitu. Jadi saya anggap saja ini semuanya memiliki homogen begitu. Jadi tidak lagi pembelajaran terdiferensiasi. Gitu. Jadi kalau misalnya ke siswa ya, besok Anda kan bisa melakukan pembelajaran terdiferensiasi antara orang yang memiliki minat TIK misalnya, oh tugasnya melalui online, cari-cari di online. Oh saya nggak ada TIK ya Pak, ya sudah kamu pakai koran nggak apa-apa. Nah itu kan pembelajaran terdiferensiasi itu kan memudahkan siswa sesuai karakteristik siswa gitu. Nah ini sama juga gitu. Jadi yang FEB tadi saya minta untuk belajar yang lebih ya, kemudian yang dari FKIP ya tinggal nyanyi-nyanyi saja gitu. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi di sini seperti itu ya. Jadi karakteristik karena apa? Karena di dalam kurikulum Merdeka itu hal yang berbeda itu sebetulnya hanya pembelajaran terdiferensiasi itu salah satunya ya, salah satunya. Jadi di dalam kelas guru itu harus dituntut melakukan pembelajaran sesuai karakteristik siswa, sesuai karakteristik peserta didik gitu. Jadi kita tidak bisa memaksakan semuanya mungkin semuanya harus satu. Jadi guru harus Pak saya di rumah tidak ada internet, bagaimana kalau saya? Ya silakan. Nah ini jadi sesuai dengan kemampuan siswa begitu. Ya, jadi merdeka. Begitu ya. Setuju ya? Jadi saya mau tanya ini kayak Mas Mbak Reni itu kenapa kok mengambil guru? Kenapa ini? Saya sebelumnya mengajar Bapak, tapi di SMP. Oke, ya Ya, memang saudara sudah mengajar ya, jadi ya. sudah mengajar. Jadi kalau dapat serdos, ya serdos, nanti dulu serdos itu ada ujian materi dan ujian kependidikan. Biasanya guru itu jatuh di materi, jatuh di pendalaman materi, hampir 70% materinya itu kompetensi materinya rendah. Gitu. Ngajarnya bisa, tetapi yang diajarkan terkadang mereka tidak memahami. Nah, biasanya yang dari murni itu lebih dalam materinya. Nah, kebetulan saya di FKIP itu ngajar mikro makro begitu ya. Jadi saya Oke, kalau tadi Anda yang berkenalan, saya satu alumni dengan Mbak Mutiara Rahma. Ya, saya dari satu alumni dengan Mbak Mutiara Rahma, tapi mungkin Mbak Mutiara Rahma belum lahir ketika saya lulus. Saya lulus 97. Gitu ya, saya 97 lulus. Saya masuk 192.
gitu loh. Tapi 191 saya sudah di komunikasi Gajah Mada. Kemudian 192 saya kuliah double. Tapi yang satu tidak selesai di komunikasi 120 SKS pada waktu itu. Tidak saya selesaikan. Gitu ya. Jadi hanya nyebrang. Nah, kalau sekarang untuk kantin, kalau dulu di situ tuh di pagri pakai kawat dulu. Jadi kalau habis kuliah Pak Farid Wijaya Mansur dulu, itu saya pindah ke jadi di Visipol juga ada pengantar ekonomi, di FEB juga ada pengantar ilmu ekonomi. Itu ya, saya tinggal di Yogyakarta, dari depan kampus lurus saja, ya. Silahkan lurus. Ketika nanti di pertigaan Kartosuro yang ke kanan ke Semarang, Anda lurus lagi, lurus terus, ya. Kemudian Anda sampai Prambanan, jangan belok ke kiri. Kalau belok ke kiri Anda akan ke Piungan, ke Gunung Kidul, Anda lurus lagi. Jadi tinggal lurus-lurus saja. Kemudian setelah sampai Janti, Anda jangan mengambil ke kiri karena itu ke Bantul. Ya, Anda lurus lagi. Nah, setelah lurus, nanti Anda di situ akan tengok kanan akan ada Ambarukmo Plaza. Nah, Anda bisa maju sedikit, kemudian putar balik. Saya ada di perumahan, ada di belakang Ambarukmo Plaza itu. Nah, jadi nanti ada jalan namanya Wakil Hasim, ya saya nomor 7, ya gitu. Nah, silahkan Anda di situ. Nanti belok, ada rumah bagus, pagar putih besar. Nah, saya di sebelahnya yang rumah jelek, gitu ya. Oke, itu jadi kemarin paruh pertama sudah disampaikan Bu Leni ya. Mohon konfirmasinya. Sudah, Bapak. Oke, ya. Karena Bu Leni juga belum menghubungi saya. Jadi kira-kira sampai di mana kemarin Bu Leni? Pertemuan keberapa? Topik keempat. Topik Penilaian. keempat. Oh, berarti Penilaian dan evaluasi. Oke, berarti udah selesai loh. Ya. Berarti kalau penilaian dan evaluasi ya, berarti sekarang tinggal saudara membuat rancangan modul, begitu ya. Kemudian modul itu diimplementasikan, ya. Kemudian Anda melakukan refleksi, ya, dan evaluasi, begitu ya. Kalau tidak salah. Nah, ya. Jadi kalau Bu Leni sudah menyampaikan sampai assessment, ya, berarti hari ini berarti kita akan melakukan perancangan modul berdasarkan understanding by design, begitu ya. Nah itu. Jadi oke. Iya, mungkin saya akan ini sudah disampaikan ke Bu Leni juga mungkin ya. Oke. Saya share screen begitu. Saya akan mereview apa yang sudah disampaikan ke Bu Leni juga. Alhamdulillah Bu Leni sudah sampai di penilaian. Mungkin ini sudah disampaikan Bu Leni ya? Sudah belum? Bahwa kriteria penilaian itu harus mencakup daripada 1, 2, 3, 6 ini. Sudah kan? Sudah ya. Jadi saya review kembali begitu. Jadi kita dalam kurikulum ini itu ya, teori utama yang digunakan itu kita itu menyusun ya kurikulum atau menyusun perencanaan pembelajaran itu berdasarkan understanding by design, mundur begitu loh. Nah, mundur. Jadi seperti ini, mungkin ini juga sudah disampaikan. Jadi menganjurkan desain kurikulum itu secara terbalik begitu, ya, secara terbalik. Jadi
Nah, ya. Oke, kalau kemarin ya pembelajaran ini sudah disampaikan juga oleh Bu Leni? Sudah belum? Slide-nya sudah ditampilkan belum? Sampun. Oke, sudah ya. Jadi saya juga akan mereview saja. Jadi pembelajaran ini kalau kemarin kita melakukan desain pembelajaran itu secara tradisional ya, fokusnya itu pengajaran pada hasil ya. Tetapi bukan berfokus pada aktivitas gitu ya. Jadi kalau saat ini itu kita lebih kepada aktivitas siswa. Nah, kemudian sumber belajar itu Anda bisa melakukan berbagai sumber belajar. Nah, nanti akan ada pertanyaan di akhir. Di terakhir-terakhir itu fungsi buku teks itu sebagai apa? Nah, nanti akan ada pertanyaan juga seperti itu. Jadi buku teks itu hanya sebagai pendamping, sebagai guide begitu ya. Jadi apakah buku teks itu tidak penting, Pak? Penting, gitu ya, penting. Utamanya bagi guru supaya memandu kita materi apa, gitu, materi apa yang ingin disampaikan. Nah, jadi kalau dulu waktu saya sekolah tahun 80-an, tahun 90-an, guru itu semuanya menggunakan buku teks begitu. Nah, kalau sekarang buku teks itu siswa dibebaskan. Nah, tetapi terus pertanyaannya adalah ya apakah buku teks tidak penting, Pak? Gitu loh. Kalau bagi saya ya yang sudah mengajar puluhan tahun, buku teks sangat penting juga. Karena apa? Ketika tidak ada buku teks, maka kita tidak ada bayangan apa yang ingin kita berikan. Dengan adanya buku teks itu, maka kita bisa membuat suatu perencanaan, bisa membuat suatu apa yang ingin kita berikan, begitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau kemarin kita lebih banyak kepada mengingat, kita lebih kepada untuk mengungkap makna, ya, memahami materi di luar secara luas gitu ya, secara luas di luar konteks-konteksnya begitu. Nah itu. Jadi nah ini penilaiannya itu juga kemarin sudah disampaikan oleh Bu Leni gitu ya. Mungkin kalau di dalam kurikulum lama itu berfokus pada nilai akhir, tetapi kalau dalam kurikulum baru itu bernilai berpijak pada aktivitas, gitu ya, pada aktivitas. Kalau bisa assessment itu mengandung 6 poin, gitu ya, 6 poin, gitu. Jadi 6 poin. 6 poinnya apa? Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Leni, nanti kita lihat di sini. Nah, orientasi aktivitasnya bagaimana? Nah, ini kalau bisa itu saudara nanti menyenangkan begitu ya, menyenangkan. Jadi nanti dalam praktek-praktek nanti, besok kalau kita ketemu, Anda hanya melakukan refleksi, kemudian mempraktekkan apa yang waktu PPL ya. Jadi saya ulang. Jadi besok kalau kita tatap muka, ya, Anda hanya akan saya minta untuk presentasi. Presentasinya itu gampang. Ketika hanya merefleksikan, menceritakan apa yang sudah dilakukan pada saat PPL, karena semuanya hanya menjawab, modul itu hanya menjawab, merefleksikan kembali apa yang dilakukan di PPL. Baik modul yang digunakan, baik aktivitas yang dilakukan, model pembelajaran apa, materi apa yang dipilih, begitu. Nah itu, jadi nanti semuanya itu hanya akan pada muaranya pada PPL yang sudah dilakukan. Gitu ya. Jadi Anda yang dari FEB tadi tidak usah takut, wah saya kok nggak bisa mengikuti. Ya, kalau ketika Anda sudah mengajar, Mbak tadi yang ngajar di SMP tadi, Mbak siapa tadi ya, itu Anda tinggal merefleksikan aja. Ya, guru itu gampang kok. Sebagian besar mata kuliah kita itu sebetulnya mata kuliah FEB juga.
ya, hanya sebagian mata kuliah yang terkait dengan kependidikan begitu. Jadi itu ya. Jadi apa itu nah ya, jadi kita itu apa mungkin Bu Leni juga sudah menyampaikan ya, understanding by design, saya tidak akan menyampaikan. Saya akan mereview yang ini saja. Ini. Jadi kemarin Bu Leni juga sudah menyampaikan bahwa penilaian itu harus jelas itu apa saja begitu ya, interpretasi itu apa saja begitu sudah disampaikan, aplikasi efektif, efisien, fase. Jadi mungkin Mbak Mutia Rahma kayaknya jadi guru susah ya begitu. Bikin soal saja harus ini untuk berkait poin apa misalnya. Kan kita susah gitu. Nanti kalau sudah menjadi guru, maka Anda akan passion Anda itu akan ketemu. Gitu loh. Passion Anda akan ketemu. Bikin penilaian enggak usah pakai rubrik seperti ini. Begitu ya. Oh, ini sudah nanti pasti menunjukkan empati misalnya. Oh, pertanyaan seperti ini sudah menunjukkan empati. Oh, kalau pertanyaan misalnya sebutkan, oh itu berarti pengetahuan gitu loh. Oh, tolong ceritakan, oh berarti itu aplikasi. Jadi Anda sudah nanti Anda akan ketemu. Ya. Jadi kata-kata kunci nanti itu akan ketemu pada waktu sudah menjadi guru setahun 2 tahun. Kalau di awal-awal saya sendiri dulu juga sama. Karena saya dari murni, saya ngajar di perguruan tinggi, maka saya ikut pekerti pendidikan di perguruan tinggi. Sama, cara bikin RPPS, cara model pembelajaran, gitu saya pelajari juga 1 bulan pada waktu itu. Pendidikan di perguruan tinggi. Karena apa? Karena saya dari non-kependidikan. Jadi saya belajar RPS, belajar kurikulum, gitu itu juga di training pada waktu itu. Nah itu. Jadi sama gitu. Jadi setelah Anda nanti menjadi guru, maka memeriksa pekerjaan siswa juga cepat. Misalnya banyak dosen, Pak, ngoreksi skripsi itu lama atau enggak? Sebetulnya ngoreksi lama itu 5 menit selesai. Mengoreksi skripsi itu 5 menit selesai. Tapi dosen itu punya waktu atau tidak? 5 menit itu mau atau tidak? Nah, kebanyakan tidak mau, kebanyakan seperti saya waktunya tidak ada, mungkin ya gitu. Akhirnya apa? Revisi Anda jadi 1 minggu. Ya, karena apa? Karena biasanya kita sudah tahu quick and look, kata Mbak Mudrajat ya, Mbak Mutiara, quick and look. Nah, buku kuantitatifnya itu kan ada quick and look, lihat aja signifikansinya, enggak usah lihat tabel gitu kan. Gitu kalau ngajar. Jadi enggak usah lihat tabel, langsung dilihat signifikansinya itu di buku kuantitatifnya itu. Quick and look gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi guru nanti juga Anda akan, Pak, kalau nanti bikin penilaian gitu bikin soal lama ya kayaknya. Oh enggak, nanti passion Anda akan ketemu. Gitu ya. Gitu. Jadi ngoreksi skripsi juga sama. Oh, apa yang dikoreksi itu di bagian-bagian apa saja, itu akan cepatnya seperti itu. Gitu ya. Nah, itu. Nah, itu ya. Kemudian nah ini nanti Anda akan namanya Wereto gitu ya, Wereto. Nah, ini nanti Bu Leni sudah menyampaikan Wereto? Belum ya. Nah, ini nanti akan lebih ke saya Wereto gitu ya. Jadi perencanaan pembelajaran ini nanti bikin modul. Nah, ini Anda mulai dari hasil yang diinginkan itu seperti apa nanti. Ya, hasil yang diinginkan itu seperti apa. Ya. Nah, kemudian Anda nanti Wereto itu nanti di bab berapa ya? Jadi kalau misalnya Anda melakukan pembelajaran, hasil yang diinginkan seperti apa? Gitu. Nah, kemudian kita mengarahkan di awal untuk menarik perhatian, pertanyaan siswa, pancing siswa itu dengan suatu pertanyaan. Gitu loh. Jadi kalau dalam kurikulum Merdeka, membuat modul itu pertama itu buat aktivitas, buat tidak boleh langsung ke materi, langsung ke substansi. Pancinglah dengan video, pancinglah dengan cerita. Saya tadi di jalan banyak orang mengantri bensin. Nah, kira-kira ini gejala apa ya? Kalau banyak yang mengantri, kira-kira nanti harga bensin bagaimana? Itu apakah demandnya naik ataukah turun? Nah,
arahkan itu kalau misalnya itu nanti akan mempelajari inflasi. Begitu ya. Jadi arahkan. Ya, jadi tidak boleh langsung siswa masuk bagi bab ya, seperti Pak Agus Hartono ngajar ekonomi manajerial apa itu Anda diajar Pak Agus Hartono Mbak siapa tadi yang Gajah itu dia datang bagi bab 1, bab 2, bab 3 langsung kamu besok presentasi minggu depan. Nah, itu kalau untuk orang yang berpendidikan tinggi atau orang kelas usia tinggi tidak masalah. Tapi bagi siswa yang saat ini maka kita arahkan dulu di awal untuk menarik perhatian. Supaya apa? Supaya siswa itu tertuju pada kita. Gitu ya. Nah, itu tertuju pada kita. Gitu ya, tertuju pada kita. Jadi menyenangkan. Nah, bekali dengan pengalaman, dengan alat, ya, dengan eksplorasi, bagaimana pengetahuan. Nah, gunakan modal-modal pembelajaran. Ya, jadi contoh misalnya, kalau Anda menjelaskan kurva permintaan bagaimana? Nah, contoh menjelaskan kurva permintaan bagaimana? Nah, ini kan tadi kan semuanya dari ekonomi ya, dari ekonomi. Nah, kurva permintaan bagaimana kira-kira? Nah, biasanya kan Anda kan langsung ini kan, langsung datang ke kelas, gambar atau apa begitu. Nah, itu kalau ngajar perguruan tinggi enggak apa-apa. Tapi kalau ngajar anak siswa kira-kira bagaimana? Ya, ngajar anak siswa, pancinglah mereka dengan kegiatan yang menyenangkan. Misalnya apa misalnya? Anda punya dari Bali misalnya, beli gantungan kunci. Anak-anak saya bawa gantungan kunci nih, siapa yang mau? Siapa? Kira-kira kalau Anda tawarkan gitu, yang mau? Semua mau enggak? Siswa? Tunjuk jari ya? Iya. Ya kan? Iya, tunjuk jari semuanya. Padahal gantungannya kunci cuma 1. Ya kan? Gantungannya kunci bagus. Wah, terus buat siapa ini gantungan kunci ini? Wah, saya buat ketua kelas. Yang tidak ketua kelas, Mary enggak? Mary itu apa ya bahasa Jawa nih? Bahasa Indonesia nih. Iri, Pak. Iri. Nah, iri kan? Wah, buat yang cantik. Oh, tak kasih ini. Ya. Terus, yang biasa-biasa saja, iri juga. Ya sudah, buat kamu aja Mas yang sering menghapus papan tulis. Waduh. Nah, maka bagaimana mengalokasikan ini? Mengalokasikan itu, gantungan kunci tadi atau oleh-oleh kaos tadi. Caranya gimana? Nah, caranya gimana? Coba. Ini pembelajaran pertama loh ya, anak SMA masuk belajar itu kan. Nah, gimana coba? Caranya gimana? Ayo. Nah, itu tadi loh. Nanti kalau konsep-konsepnya aja gampang, nanti Anda tinggal gimana caranya? Caranya gimana? Yuk, yang FKIP. Semuanya dari FKIP loh. Ya, caranya gimana? Caranya gimana ya? Kalau saya lelang. Ya kan? Kan ekonomi itu kan untuk siapa barang itu? Barangnya terbatas. Ya, barangnya terbatas. Lalu dialokasikan untuk siapa? Mekanisme harga. Siapa yang berani membeli, dialah yang akan mendapatkan barang. Gitu loh. Saya lelang nih misalnya. Ya kan? Nih, saya lelang. Ya kan? Ketika harganya Rp100, semuanya tunjuk jari satu kelas. Ya kan? Nih, ya Pak, saya Pak. Gitu kan? Saya naikkan. Ya, jadi 500. Ya, mungkin hanya tinggal 15 orang. Barangnya cuma 1 loh, Nak. Anda lelang. Hanya beberapa siswa yang bawa uang 500. Gitu kan? Oh, saya kasih 1.000. Nah, tinggal 5 siswa. Gitu kan?
Nah, saya lelang tadi. Yuk, siapa lagi yang mau ini? Nah, saya naikkan jadi 1.500. Ya kan? Oh, tinggal 2 siswa. Nah, kurva ini ketika saya gambarkan, oh, B-nya 100, yang mau 30. Oh, B-nya 5 apa 5 apa B-nya berapa itu? 500. Oh, menjadi 15. Ya, B-nya 1.000. Oh, menjadi 5. Ya, iya kan? Fungsi demand. Nih, jadi itu. Jadi belajar itu, mengajar itu harus menyenangkan. Akhirnya apa? Oh, dulu waktu diajar ekonomi permintaan, saya dengan Mbak Bu Aisyah, misalnya tadi, ini ada yang tadi Bu Aisyah ya dari FEB tadi, nggak tahu yang mana ini. Ya, Bu Aisyah dulu melang kaos. Oh, saya dapat kaos. Nah, kan senang siswanya itu. Ya kan? Pernah ada yang mikirkan seperti itu? Ayo, Anda PPG loh. PPG itu hanya cara mengajar loh ya. Tidak lagi materi, cara mengajar. Pendidikan profesi. Jadi cara menjadi profesi guru itu bagaimana? Ada yang mengajar seperti itu? Mbak siapa tadi yang sudah mengajar di SMP tadi? Mbak Aisyah. Mbak Aisyah. Yang SMA siapa yang SMA? Nggak ada yang mau tunjuk jari, pasti nanti ditanya ini. Ya kan? Yang SMA siapa yang SMA? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Yang ngajar SMA? Nggak ada. Semuanya ngajar SMP? Atau SD Saya Pak jangan-jangan? SMA. Oh iya, Oke. saya Mbak Mutiara. Oh, Maaf, Mutiara. SMA mana? Saya SMA BK Boyolali, Pak. Oh, SMA BK Boyolali, ya kan? Nah, nanti kalau mengajar seperti itu ya, Mbak ya, gitu. Jadi Iya, mengajar Pak. seperti itu. Kalau misalnya Anda mengajarkan apa itu? Apa itu? Apa tuh fungsinya tarif? Oh, ada perdagangan internasional kan? Kira-kira gimana cara ngajarnya? Dulu perdagangan internasional itu Pak Jamli saya. Pak Jamli. Saya diajar Pak Jamli. Gimana cara mengajarnya? Kalau Anda Saya perdagangan Mbak Mutiara. sebelumnya maaf Pak, saya di SBK tidak mengajar ekonomi, Alah, tetapi saya mengajar bahasa Inggris dan seni alah. budaya, Bapak. Orang ekonomi ngajar bahasa Inggris, seni budaya, ngambil PPG ekonomi. Wah, wis negara ini kan memang kacau di awal. Nah, desainnya memang kacau ya. Jadi pantas negara Indonesia tidak maju-maju. Saya kuliah ekonomi, suruh ngajar bahasa Inggris dan seni rupa. Kesenian ya tadi ya. Gitu. Nah, Iya, kenapa Pak, kok nggak betul, ngajar Pak. ilmu ekonomi? Kenapa? Sudah ada gurunya ya? Iya, Bapak, sudah ada gurunya dan rencananya tahun ini Bapak saya akan mengajar ekonomi dikarenakan guru ekonominya diangkat P3K seperti itu. Jadi disuruh menunggu Oke, dulu. oke, ya, oke. Jadi nanti tolong itu diterapkan. Kalau mengajar ini, mengajar apa? Tadi tarif tadi, caranya gimana? Ya, jadi tarif itu apa sih? Tarif kuota perdagangan internasional itu apa? Untuk membatasi, ya kan, barang masuk ke Indonesia kan? Ya kan? Jadi tarif kuota kembali lagi ke ilmu ekonomi, membatasi barang supaya tidak masuk ke Indonesia. Terus Anda gimana cara mengajar itu supaya menyenangkan, mengeksplorasinya? Anak-anak suruh bawa apa? Kalau saya bawa apa? Bawa karet. Anda pernah main ini? Yeye. Yeye tahu Anda Yeye waktu kecil? Jadi waktu kecil, waktu SD main Yeye, yang laki-laki pasti ngitung. Yoyo, Pak. Nanti Yeye apa Yuyu? Yoyo. Yoyo. Anda digini-gini kan terus apa lompat-lompat itu loh. Tahu kan? Nanti roknya yang cewek apa itu ketarik ke atas, terus yang cowok akhirnya tepuk tangan gitu loh dulu waktu kecil saya. Nah, kalau saya itu bisa digunakan. Nah, caranya gimana caranya? Gini, saya kasih ya.
Nah, tarif itu kan sebetulnya kan secara ekonomi ya, itu kan untuk membatasi kan gitu kan, membatasi. Ya, ketika apa itu permintaan dan penawaran gitu kan. Nah, untuk membatasi kan. Nah, sebetulnya ini bisa dimodifikasi. Modifikasi. Anak-anak disuruh ke sekolah bawa apa? Karet. Lalu karetnya itu disuruh membentangkan. Main untuk, tapi bukan untuk main juju, tetapi main limbo. Main limbo itu gimana main limbo? Apa itu? Melompati tali dengan gini itu loh. Tahu ya? Nah, kayang. Nah, kayang. Itu. Kayang. Nah, tarifnya ya tarif kalau dia ke atas maka tarifnya turun. Kalau ke bawah tarifnya naik. Nah, anak-anak disuruh bawa kertas. Sini di lubang, besok yang ngajar. Di sini di lubang terus dikasih tali di kalongge. Tahu di kalongge? Oke. Bagi yang apa? Tulisi. Suruh nempeli mobil Ferrari yang Ferrari. Gitu. Tapi yang Ferrari itu dipilih orang yang tinggi. Yang tinggi. Jadi orang yang tinggi dia disuruh bawa kertas kayak gini ditempeli mobil mewah misalnya Ferrari, BMW. Kenapa? Karena nanti dia disuruh kayang supaya dia tidak bisa. Orang yang kecil HP itu kan tarifnya kan sedikit itu. Ya, kemudian apa baju tarifnya kan sedikit, tapi jangan bajunya mewah ya, jangan bajunya Hermes atau apa itu, jangan. Itu kan tarifnya sedikit, itu orang-orang yang pendek. Kira-kira kayang bisa lah. Gitu. Bisa dipahami itu? Bisa dibayangkan tidak? Terus setelah itu anak-anak yang tadi ya suruh kayang. Ini tali. Suruh kayang pakai ini. Ini ada kertasnya. Melewati ini. Gitu loh. Nah, siapa yang bisa lewat di sini? Semuanya bisa lewat. Yuk, tarifnya dinaikkan. Gitu loh. Tarifnya dinaikkan berarti diturunkan. Siapa yang bisa lewat? Siapa yang bisa lewat? Siapa yang bisa lewat? Orang yang Bisa melewati tali. Pendek, Pak, yang pendek. orang yang pendek, yang pakai barang apa tadi? Handphone. Handphone, barang-barang yang memang tarifnya kecil. Nah, gitu. Sekarang apa anak-anak? Nah, ini mobil Ferrari nggak bisa lewat kan? Nah, dia dikasih tarif gede 100%. Nah, ya kan? Jadi buatlah permainan-permainan seperti itu. Hampir semua topik ya, Mbak siapa yang dari Murni tadi ya, itu bisa dimainkan, bisa dilakukan simulasi. Gitu. Hanya guru, dosen itu mau atau tidak gitu loh. Kalau saya malas dulu. Ya, walaupun saya dapat karena dulu saya ikut training. Semua topik. Karena apa? Kenapa kok malas? Habiskan waktu. Ngajar mahasiswa seperti itu habiskan waktu. Nah, harus mendesain, harus ini kan. Nah, kalau Anda kan guru, ya memang tugas Anda seperti itu. Anak SMA seperti itu. Apalagi sekarang dituntut dengan kurikulum dengan Wereto ini. Gitu. Nanti akan ada Wereto. Ya, where, who, explore, ya, Anda harus melakukan eksplorasi. Jadi buatlah di sini itu siswa memiliki pengalaman yang menyenangkan. Gunakan alat-alat yang dibutuhkan. Gunakan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjelaskan daripada konsep. Baru kita lalu melakukan apa? Refleksi. Nah, dari itu tadi, yuk kita hubungkan dengan apa? Dengan ini tadi, ya kegiatan kita. Apa itu akhirnya? Maka siswa lalu bisa mengambil kesimpulan.
Gitu loh. Oh, seperti ini ya. Jadi tidak lupa siswa itu. Bisa dipahami ya. Jadi kalau apa itu siswa disuruh mengeksplorasi, disuruh itu siswa tidak lupa. Tetapi ketika Anda itu hanya menjelaskan konsep, maka siswa itu lupa. Nah, lalu berikan dia itu adalah evaluasi, ya, melakukan evaluasi diri, ya, kita melakukan apa itu namanya refleksi gitu. Nah, gitu ya. Jadi itu. Jadi nanti kita akan masuk ke bagian berapa saya tidak taruh where itu nanti akan ada where itu. Ya, nah ini. Bisa dipahami sampai di sini ya. Jadi nanti Anda di kelas, Anda PPL-nya hari apa saja? Kamis Jumat, Pak. Oke, Kamis Jumat kan. Nah, dari Kamis Jumat itu nanti direfleksikan di saya. Ya, apapun lah Anda refleksikan aja. Jadi tidak ada yang betul dan salah. Gitu ya. Pak, kemarin saya seperti ini gini ya. Sampaikan ke kelas kita. Begitu ya. Jadi itu yang akan kita lakukan selama 5 kali pertemuan ini. Jadi 5 kali pertemuan ini kita akan apa ini? Ya, kita akan mana ini modulnya? Nah, ya. Jadi kita akan ini apa itu? Ya, jadi Anda tidak usah keluar dari ini ya, karena memang kita disuruh hanya dari sini saja. Pertemuan ke Nah, kita mulai dari rancangan ya. Kemarin penilaian sudah, nah sekarang kita perancangan. Ya, jadi apa itu? Jadi saudara di sini nanti akan ini harusnya kelompok ya. Ini kita presentasikan besok. Mendesain mengembangkan desain pembelajaran yang sesuai dengan understanding by design. Ya, jadi mendesain. Jadi Anda tadi pembelajaran seperti apa yang sudah Anda lakukan, Anda desain itu. Ya, nanti dipresentasikan sesuai yang ada di modul ya. Kalau rancangan pembelajaran ini ada berapa kelompok, nanti dilihat di modulnya ada pembagiannya. Ya, begitu ya? Bisa dipahami? Bila ini juga seperti itu kan? Oke. Ya, jadi seperti itu. Jadi semuanya pokoknya mengacu ke situ. Gitu ya. Jadi kemudian kita lalu berdiskusi baru kita gitu ya. Jadi lalu mendiskusikan, mendemonstrasikan hal-hal itu gitu ya. Jadi itu. Jadi kemarin itu sebetulnya Anda merancang dulu sendiri begitu, berdiskusi di kelas, merancang pembelajaran. Jadi enggak usah hal-hal yang sulit. Yang sudah dilakukan aja Anda apa? Yang sudah Anda lakukan itu apa? Lalu ditulis begitu ya. Nah itu. Ya, jadi itu. Nah, terus yang jam kedua besok itu kita ini demonstrasi daripada apa yang sudah Anda lakukan itu. Ya, itu. Nah, Pak, membuat videonya bagaimana? Ya silahkan, karena ini video itu wajib ya. Iya kan, Mbak Novia Dani? Wajib kan videonya itu? Harus diupload ya. Gitu kan. Jadi diupload di LMS. Jadi silahkan Anda buat videonya. Sebetulnya videonya itu paling bagus itu aktivitas di kelas. Yang namanya video itu bukan menjelaskan lalu di PPT lalu dibuat video, bukan. Jadi di kelas itu kita syuting gitu loh. Nah, syutingnya apa? Ya pakai tripod atau apa, Anda mengajar di kelas, aktivitas di kelas Anda itu seperti apa. Nah, itu harusnya seperti itu videonya itu. Ya, atau video yang menjelaskan proses pembelajarannya. Ya, jadi seperti itu langkah-langkahnya gitu loh, penjelasannya. Nah, itu. Kalau Pak, saya kok bikin kayak gitu susah, ya sudah Pak, saya langsung praktek, saya videokan, ya sudah apa-apa gitu loh. Gitu ya. Nah, itu yang paling gampang. Ya paling agak sulit lagi ya langkah-langkah. Sulit itu adalah langkah-langkahnya. Ini loh pertama ini. Jadi orang kalau dulu belajar membaca, sekarang hanya lihat video. Gitu kan? Jadi sekarang ini coba lihat kok ada yang membaca Quran saat ini? Enggak ada. Tapi semuanya tahu bahwa terjadi kekerasan antara Vena Melinda dengan Ferry. Dari mana Pak tahunya? Tidak baca Quran. Dari TikTok, dari YouTube ternyata.
dari video. Kalau dulu kan harus baca koran. Gitu kan? Kalau sekarang enggak. Anak saya tahu semua kabarnya. Dia nggak pernah baca koran. Itu di TikTok ada, di YouTube ada, gitu loh. Nah, itu. Oh, gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian setelah itu baru kita hubungkan antara literatur yang ada itu. Begitu ya. Jadi seperti itu. Jadi besok hari Rabu ya, besok hari Rabu kita berarti bagian yang kedua ini ya, besok hari Rabu. Halo. Ya, Halo. Pak. Ya, yang kedua besok hari Rabu berarti kita mempresentasikan, mendemonstrasikan hasil daripada desain yang modul yang sudah Anda berikan itu, yang sudah Anda buat itu secara kelompok saja. Ya, jadi besok hari Rabu kita. Nah, terus seperti itu. Ya, kita nanti akan kita implementasikan. Nah, supaya Anda gampang maka desainlah itu secara kalau topik Anda itu pengen menjelaskan misalnya tentang APBN terus. Rancangan pembelajaran APBN, implementasi APBN, terus besok problematikanya juga APBN. Gitu ya. Jadi materinya sama. Itu memudahkan Anda. Jangan waktu rancangan pembelajaran perdagangan internasional. Terus implementasi Anda mengajak persamaan akuntansi misalnya. Di problematika lain. Nah, itu nanti akan menyulitkan Anda. Nah, jadi kalau bisa itu runtut begitu. Bisa dipahami. Jadi topiknya sama. Jadi misalnya rancangan pembelajarannya apa, Anda mengimplementasikan apa. Begitu. Nah, ini silahkan Anda berkomunikasi dengan guru. Gitu loh, guru. Jadi misalnya Pak, saya besok di implementasi saya mengajar perdagangan internasional. Pas Mbak, besok kamu yang ngajar perdagangan internasional kamu ya. Nah, berarti Anda rancangan pembelajaran Anda harus buat perdagangan internasional. Bisa dipahami? Nah, implementasinya pasti perdagangan internasional. Jadi komunikasikanlah dengan guru. Terus setelah itu Anda refleksi apa yang ada di kelas kemarin, mengapa kok kelasnya seperti itu. Nah, besok Anda refleksi. Itu saja kok cuma di dalam kurikulum ini. Gitu. Jadi bagi yang dari non kependidikan ya itu sebetulnya sangat mudah juga begitu ya. Jadi tidak begitu sulit. Begitu. Jadi penilaian ya kita lihat di sini halaman 59 apa yang harus dilakukan. 59. Ya. Ini penilaian kemarin. Nah, ini kan kemarin kan pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya. Kalau yang kemarin itu saya mulai dari penilaian. Nah, sekarang sudah dilakukan oleh Bu Leni ya berarti saya enggak gitu loh. Bu Leni sudah saya tadi karena mempersiapkan hari ini itu penilaian. Gitu. Karena untuk semester yang lalu saya mulai dari penilaian. Nah, ini kan kriterianya kemarin. Nah, Anda sudah diberikan. Gitu ya. Jadi itu. Nah, besok kita akan mulai dari ini. Nah, modul rancangan. Gitu kan? Mulai dari apa? Mulai dari jadi Anda bisa melihat video dulu, bisa melihat aktivitas dulu. Nah, jadi Anda cuma menjawab apa yang menjadi fokus dalam rancangan pembelajaran Anda. Anda fokusnya apa? Oh, saya fokusnya ini. Nah, ya, jadi ini. Tapi fokus sekarang ini kalau bisa besok diimplementasikan gitu loh. Bisa dipahami. Jangan sampai Anda menyiksa diri gitu ya. Jadi di tujuan pembelajaran saat ini Anda membuat untuk ekonomi perdagangan internasional, implementasinya besok berbeda. Itu berarti kan Anda kerja 2 kali kalau kayak gitu. Gitu ya, Mbak Anissa, Mbak Noviasani, jadi Wahyu. Jadi kita buat simpel saja perkuliahan ini. Ya. Jadi masalah di luar sudah banyak, jadi perkuliahan ini jangan buat masalah, gitu kan ya. Anda punya masalah dengan pacar Anda punya masalah dengan ini. Di perkuliahan ini jangan buat masalah. Ya, Anda jangan buat masalah ya.
Anda jangan membuat masalah baru, gitu ya. Dan saya tidak akan memberikan masalah kepada Anda. Begitu ya. Jadi itu. Nah, tadi apa yang saya sampaikan ini kan ini ya, sudah bisa dilihat di sini ya. Jadi where ya peserta didik harus mengapa harus memahami. Nah, yang paling penting adalah ini tadi ya, berbasis aktivitas, berikan pengalaman ya, memberikan pengalaman ini. Nah, ini memberikan pengalaman ya, itu. Nah, harus ada aktivitasnya loh ya, Mbak Wahyu, Mbak Muhammad Iqbal, Mas Muhammad. Jenengmu kok aneh banget ya, Mas. Tirul, Muhammad Tirul. Nah, Tirul, jadi Pak. ya, kamu dari FKIP apa, Pak? UNES, Pak. Oke, ya nanti kamu juga harus membuat aktivitas ya, Mas ya. Aktivitas. Jadi buatlah aktivitas. Ya, jadi setelah Anda peserta didik itu kemana ya, itu tujuannya apa ya. Terus Anda sudah melakukan brainstorming atau memberikan awalan, memancing kepada peserta didik. Nah, berikanlah aktivitas kepada mereka. Nah, kalau misalnya persamaan akuntansi ya silahkan. Gitu loh. Jadi kayak yang tadi itu loh, yang saya berikan tadi loh. Anda pahami ya? Jadi menjelaskan permintaan dan penawaran contohnya, berikan aktivitas. Menjelaskan perdagangan internasional, berikan aktivitas. Menjelaskan masalah inflasi, gunakan aktivitas. Itu ya. Jadi itu. Ya, setelah itu baru kemudian melakukan refleksi. Ya. Ya, Anda bisa dari sini Anda bisa melakukan refleksi kira-kira yang sudah saya berikan ya di kelas kemarin itu betul atau tidak ya, gitu loh. Yuk kita refleksi bareng. Misalnya Novia Dani mengkritik Mas Muhammad kemarin harusnya tidak seperti itu. Itu nanti siswa akan menyalahi konsep. Nah, silahkan nanti. Gitu ya. Nah, kemudian juga harus ini. Nah, ini bagaimana mendesain, memberikan penugasan, gitu ya. Yang tadi saya tidak usah buka slide saya ya. Ya, jadi bagaimana mendesain, melakukan aktivitas yang sesuai dengan bakat. Ini biasanya cara gampang, paling mudah. Ini memang yang paling susah. Memberikan penugasan yang berbeda bagi siswa. Biasanya kan seperti itu. Bagi siswa diberikan tugas yang mana? Kamu yang suka ngarang. Buatlah cerita terkait dengan inflasi. Contoh misalnya. Ya kan? Yang suka ngarang, kasihkan tugasnya apa? Suruh buat karangan cerita terkait dengan inflasi. Yang suka TikTok, yang suka bikin TikTok, ahli TikTok, buatlah video terkait dengan inflasi. Itu adalah apa? Terdiferensiasi, berbeda-beda. Tapi itu yang paling mudah, yang paling gampang. Jangan ditiru. Ya, jangan ditiru. Itu yang paling gampang. Kalau Anda gimana melakukan pembelajaran terdiferensiasi? Mat Bahrul. Iya, terima kasih Bapak. Untuk pembelajaran terdiferensiasi yang rencananya akan saya lakukan, saya berkaca dari pembelajaran dengan Ibu Mintasih pada pertemuan kalau tidak salah hari Jumat atau Kamis kemarin. Jadi dalam satu kelas nanti untuk siswa yang kemampuannya sudah, karena saya pribadi untuk ikut menyesuaikan dengan siswa yang misalkan ada satu siswa yang sudah paham, yang lainnya belum. Kalau seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalau untuk mengikuti yang belum paham nanti khawatirnya yang sudah paham bosan. Jadi mungkin cara lainnya adalah dengan bukan memanfaatkan Bapak bahasanya, mungkin apa ya? Lebih ke memberdayakan siswa yang sudah lebih paham untuk kemudian ikut mengajari siswa yang belum paham tersebut. Atau nanti kalau misalkan itu gimana Bapak? Ya, lanjutkan aja. Oh ya, jadi lebih ke bagaimana caranya supaya siswa yang masih ketinggalan nanti tetap terwadahi untuk ikut paham, namun siswa yang sudah lebih paham tidak bosan seperti itu Pak. Jadi mungkin bisa dibentuk semacam kelompok diskusi dengan tema yang menarik, nanti yang sudah paham bisa mengajari, ya Pak, mengajari yang belum paham. Ya, boleh. Ya, jadi kalau bisa pembelajaran terdiferensiasi itu ada pembelajaran yang berbeda untuk orang yang berbeda.
dalam satu yang sama. Jadi contohnya apa? Anda itu bisa menyenangkan istri tua dan istri muda. Ya, Bisa mau semuanya ketawakan siap. Jadi apa Anda bisa menyenangkan apa istri muda dan istri tua. Tapi itu bukan hal yang contoh yang baik ya. Jadi itu. Oh, ketawa lagi gitu kan. Jadi itu. Jadi apa kalau seperti itu berarti istri yang tua suruh ngomong ke istri yang muda kalau Anda tadi. Itu bukan pembelajaran terdiferensiasi. Kalau tadi kan yang pinter skor ngajari sing bodoh kan gitu. Itu bukan pembelajaran terdiferensiasi. Gitu ya. Kalau tadi yang pinter-pinter terus disuruh ngajari yang bodoh apa yang tidak bisa lalu bukan seperti itu. Jadi kalau bisa melakukan pembelajaran itu melakukan dua hal yang berbeda dalam satu tahapan. Gitu. Jadi kalau saya tadi kan contohnya kan contoh yang paling gampang ya. Contoh yang paling gampang yaitu tadi ya penugasan yang sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, kalau itu contoh yang paling gampang kan, yang pinter TikTok, kalau tugasnya podo, buatlah karangan ya berkait dengan dampak inflasi terhadap pedagang pasar. Belum semua orang itu bisa ngarang, Anda nih. Gawe paragraf pertama itu rekoso. Sedino mungkin mulai Anda nih. Gue nggawe skripsi kayak latar belakang apa paragraf pertama di pendahuluan kayak berapa bulan kayak. Tapi kalau itu sudah jadi nanti mengalir saja gitu. Itu hal yang memberatkan. Buatlah karangan. Orang yang bisa mengarang wah kecil. Karo apa itu sambil tidur dia sudah selesai. Nah, kan? Jadi itu tugas yang memberatkan, tidak sesuai semua dikebiah-uyah itu apa ya disamakan. Tapi tugasnya yang punya keahlian bikin TikTok ya sudah buatlah tugasnya itu dalam bentuk TikTok. Oke. Terus yang punya keahlian ini penelitian ya sudah lakukan survei kepada masyarakat dampak inflasinya itu seperti apa. Sing susah sapa kuwi? Sing susah sapa? Gurune. Iya kan? Gurune sing susah. Ya kan? Ngoreksi berbeda-beda. Ngoreksi yang paling gampang itu kan ABC. Soalnya podo, anune podo, ya cepet. Ngoreksi agak susah itu adalah ketika uraian susah. Nah ini persiswa tugasnya beda-beda susah kan? Ya, jadi melakukan terdiferensiasi itu ya bagi saya nggak akan melakukan karena nyusah ke saya juga gitu. Ya, tapi itu kan tuntutan ya, jadi jangan diikuti saya gitu loh. Apa tuntutan jadi apa Anda harus melakukan pembelajaran itu. Gitu ya. Jadi nanti gitu ya Mas ya, saya luruskan konsepnya tadi. Gitu. Jadi pembelajaran jadi terdiferensiasi itu sesuai. Nah, cara untuk melakukan siswa bagaimana? Nah, biasanya waktu kita kan sudah tahu nih, oh anak ini bakatnya seperti ini, oh anak itu bakatnya seperti itu, oh anak itu suka ngomong, ya berarti tugasmu besok pidato mengenai inflasi, gitu loh, wah ini yang ngomong cepet ini, apa-apa, terus yang ini, dah kamu bikin stand up komedi berkait inflasi, lucu orangnya, setiap hari neng kelas gitu kan, di kelas itu karakternya beda-beda, ono anak yang lucu, apapun itu sudah dadi guyon kan dulu. Teman-teman Anda itu, saya dulu ada namanya, sekarang saya sudah di dalam, Ki Dalang, Mulyono, Ki Mulyono, jadi dalang. Dia padahal kerja di pajak, ning malam dalang deh, malam minggu. Jadi sekarang akhirnya apa? Kerjanya di Dirjen Pajak adalah sambilan, pekerjaan utama adalah dalang, gitu. Karena dia di stan. Teman saya itu dalang. Dia apa-apa pinter dulu kalau berkait dengan Jawa. Nulis Jawa itu rodanya gampang kan. Gitu. Apanya tugasnya mengarang, ditulis basa Jawa. Gurune kudu iso maca Jawa kalau kayak gitu. Itu kan apa? Itu adalah contoh paling jelek berkait dengan pembelajaran terdiferensiasi.
Ya, jadi sesuai karakteristik siswa. Nah, untuk mengetahui karakteristik siswa bermacam-macam. Ya, bisa Anda lakukan melalui, kita sudah tahu. Bisa juga melalui apa itu? Tes. Ya, apa? Tes. Ya kan, tes. Nah, gitu kan. Jadi waktu awal itu biasanya guru BP itu kan melakukan tes masuk SMA, masuk apa itu kan ada tesnya. EQ itu loh, tes psikologi itu loh. Nah, kita berbasis dari itu, tes psikologi itu, maka guru diminta itu mempelajari anak ini bakatnya apa? Verbal, nonverbal atau oh, anak ini bakatnya adalah nonverbal, lebih suka cerita. Oh, anak ini lebih ke numerik. Ya, berarti dia disuruh menghitung inflasi saja. Gitu. Nah, susah kan guru nih? Ya, itu. Jadi kurikulum merdeka itu merdeka bagi siswa, tidak merdeka bagi gurunya. Kecuali bagi saya, ya, merdeka dari ngajar dari manapun juga bisa. Gitu. Ya, jadi itu apa Wereto, nah nanti sudah saya berikan. Nah ini ya, jadi yang paling penting adalah bagian yang ini dan juga basisnya itu aktivitas tadi. Nah, ini, ya, ini. Nah, saya tidak mau ketika tidak ada aktivitasnya, gitu ya, harus ada aktivitasnya. Ya, peserta didik untuk memikirkan ya apa itu ada aktivitasnya, pengalaman, ada pengalamannya, gitu. Nah ini. Gunakanlah itu apa? Inflasi Pak, saya mau mengerjakan inflasi dengan aktivitas simulasi ini, boleh silahkan, gitu ya. Jadi itu. Jadi apa dengan Wereto ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah apa? Gitu ya. Jadi itu saja Mbak ya. Jadi apa gampang toh ini sebetulnya hanya sudah melakukan hal-hal yang sudah Anda kerjakan. Ya, tujuan pembelajaran apa? Where, gitu kan ya. Terus apa ya semuanya ini. Gitu. Ya, ini sebetulnya ini besok kita lengkapi gitu. Atau Anda pengen mengerjakan sekarang? Sudah atau ini sudah diupload toh harusnya? Halo Mbak Wahyu, sudah diupload belum? Ini kan Anda kan sebelum absen kan ngupload dulu. Saya enggak tahu saya. Halo. Iya Pak, hari ini mungkin Pak. Nah ini dikerjakan ya, nanti dikerjakan. Mau dikerjakan sekarang atau dikerjakan sendiri? Sendiri aja kayaknya ya Pak. Ya, silahkan. Pokoknya saya manut saja. Pokoknya besok pada waktu pertemuan di kelas, ya, Anda saya akan lebih menuntut kepada basisnya aktivitas dan juga apa itu tadi pembelajaran terdiferensiasinya letaknya di mana? Itu dua itu, ya. Jadi itu. Yang lain adalah paling gampang-gampang saja. Itu ada pertanyaan, Wereto. Ya. Jadi Wereto ini 2 kali pertemuan hari ini sama besok. Ada pertanyaan sampai di sini? Anda bisa baca sendiri. Ya, Anda bisa lihat sendiri slide-nya begitu. Dan semuanya hampir mirip. Ya. Jadi penguasaan ya dalam konten fakta keterampilan yang berbeda-beda. Jadi inilah ya kata kuncinya, gitu ya. Ini memang menyulitkan kita, gitu ya. Tapi yaitu tuntutan kurikulum, gitu ya. Jadi itu. Oke, ada pertanyaan? Dari where itu ya, jadi unsur-unsurnya ini harus ada besok dipresentasikannya dari where itu ini. Nah ini, tapi saya akan menilai lebih kepada yang aktivitas dan juga pembelajaran terdiferensiasinya, karena itu letak daripada perbedaan itu penekanan daripada where itu ini. Terus Pak, supaya saya dapat cerita bagaimana Pak? Ya Anda tinggal menceritakan aja apa yang Anda lakukan saat ini. Gitu loh. Jadi Pak saya belum melakukan ya udah ditulis aja, enggak apa-apa. Gitu loh. Jadi Pak saya belum melakukan, ya sudah Anda tulis saja. Nah, besok kita cermati supaya misalnya yang presentasi Mas Panggi, nanti Mbak Eka Sari kemarin dari pendidikan akuntansi pinter model pembelajaran, tesisnya
skripsinya mengenai model pembelajaran. Nah, nanti minta tolong Mbak Prasasti itu suruh ngajari. Siapa tahu nanti berjodoh. Gitu kan ya, Mbak Panggi sama Mbak Ika Sari ketemu di Mbak Ika Sari sudah bersikusi Bu Mas. Saya jadi mak jomblang berarti. Oke. Sudah nikah semua Pak itu. Nanti Maaf Pak, udah pada nanti nikah skrip- semua. Oh, udah menikah semua ya? Oh ya sudah. Oke. Mohon Tanduk, maaf Pak. kalau gitu. Hah? Oh, tanduk Tanduk. gitu. Jangan. Gitu ya. Kasihan. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada. Cukup Pak. Cukup ya. Oke ya. Sekarang tidak Saya ada, kira cukup sampai di sini. Silahkan dibaca di modulnya, kemudian dikerjakan tugasnya. Ya, besok kita presentasikan secara luring. Ya, secara luring. Nanti kita gitu aja ya. Waktu mengerjakan